Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen atau teori perilaku konsumen. Jadi teori perilaku konsumen ini mempelajari pola tingkah laku konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa sehingga konsumen mendapatkan kepuasan atas konsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini ada dua teori nilai guna. Yang pertama teori nilai guna kardinal, yang kedua teori nilai guna ordinal. Nah, teori nilai guna kardinal ini menyatakan bahwa daya guna ini dapat diukur dengan satuan uang atau utility. Dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna itu bergantung kepada subjek yang menilai. Jadi kalau dalam cardinal utility atau teori pendekatan kardinal bahwa utilitas terhadap suatu barang atau kepuasan terhadap suatu barang itu dapat diukur. Berbeda hanya dengan teori kardinal, di mana teori kardinal ini menyatakan bahwa daya guna suatu barang itu sebetulnya tidak perlu diukur. Ya, cukup nanti konsumen itu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna tersebut. Jadi kalau dalam kardinal itu diukur dalam satuan nilai, tetapi dalam daya guna kardinal, dalam daya guna ordinal itu tidak bisa diukur. Jadi tidak perlu diukur begitu nilai kepuasan dari mengkonsumsi suatu barang. Nah, kemudian dalam pendekatan kardinal ada beberapa asumsi yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa dalam pendekatan kardinal itu kepuasan dari mengkonsumsi barang itu bisa diukur. Tentu dalam satuan nilai gitu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua bahwa konsumen ini rasional. Jadi konsumen artinya bahwa konsumen ini bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan batasan pendapatan. Jadi walaupun nanti kita mempelajari tentang bagaimana konsumen itu berusaha untuk mencari kepuasan dalam mengkonsumsi barang, tetapi tetap ada batasan yaitu pendapatan. Yang ketiga adalah diminishing marginal utility. Nah, ini artinya bahwa tambahan utilitas yang diperoleh konsumen lama-lama ini akan semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas barang tersebut. Jadi awal-awal marginal utility-nya itu naik tapi atau seimbang begitu, tapi lama-kelamaan marginal utility ini akan turun. Atau mungkin juga dari awal juga marginal utility ini akan semakin menurun. Kemudian yang keempat, asumsi dari pendekatan kardinal ini menyatakan bahwa pendapatan konsumen bersifat tetap. Jadi tidak berubah-ubah gitu ya. Kemudian yang kelima, bahwa constant marginal utility of money. Artinya uang ini mempunyai nilai subjektif yang tetap. Jadi nilai uangnya tetap begitu ya. Kemudian asumsi dari pendekatan kardinal yang lain yaitu total utility-nya bersifat aditif dan independen. Nah, aditif ini artinya daya guna dari sekumpulan barang itu merupakan fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Nah, contohnya misalkan fungsi atau utilitas itu merupakan fungsi dari X1, X2, dan seterusnya. Maka fungsi utilitas untuk utilitas satu adalah mengkonsumsi barang satu. Fungsi utilitas dari barang kedua adalah X2 dan seterusnya. Nah, total fungsi utilitas yaitu tambahan dari fungsi utilitas 1 ditambah dengan fungsi utilitas 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan independen ini mengandung arti bahwa daya guna X1 itu tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, dan seterusnya. Jadi fungsi dari daya guna di X1 itu tidak saling mempengaruhi. Jadi X2 begitupun X2. X2 tidak mempengaruhi terhadap X1 dan X1 juga tidak mempengaruhi terhadap X2. Nah, kemudian
dalam pendekatan kardinal yang digunakan itu adalah pendekatan guna batas marginal atau marginal utility atau biasa disingkat dengan MU ya, marginal utility. Nah, marginal utility ini merupakan tambahan kepuasan akibat bertambahnya suatu barang yang dikonsumsi. Nah, kemudian marginal utility ini juga diturunkan dari total utility. Jadi akibat kita mengkonsumsi barang, maka tambah kepuasan. Nah, tambahan kepuasan akibat mengkonsumsi barang tersebut dinamakan dengan marginal utility. Nah, kemudian marginal utility ini juga diturunkan dari total utility. Sehingga dikenal rumus bahwa marginal utility itu sama dengan fungsi turunan dari total utility. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kurva dari total utility. Nah, dilihat di awal itu fungsi total utility atau nilai dari total utility itu awalnya naik. Tetapi pada titik tertentu nanti total utility ini akan turun. Nah, contohnya misalkan kalau kita mengkonsumsi barang roti misalkan ya, awalnya kita mengkonsumsi roti itu enak. Tetapi lama-kelamaan justru kita ketika mengkonsumsi roti itu lama-lama fungsi dari utilitas roti tersebut itu akan lama-lama semakin menurun. Nah, ini sama halnya dengan hukum Gosen 1. Itu yang menyatakan bahwa jika kebutuhan seorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasannya lama-kelamaan itu justru akan semakin menurun. Ya. Kemudian, nah sedangkan beda halnya dengan marginal utility. Nah, kalau marginal utility itu dari awal itu sudah turun. Jadi, kalau marginal utility ini menjelaskan bahwa semakin banyak barang yang konsumsi, maka nilai guna daya guna marginal atau tambahan kepuasannya itu semakin berkurang. Bahkan pada titik tertentu ini justru marginal utility-nya nanti akan negatif. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam kurva ini marginal utility ketika kita mengkonsumsi suatu barang semakin banyak, ini yang dilihat di X gitu ya, semakin banyak konsumsi kita barang yang kita konsumsi, maka marginal utility-nya akan semakin menurun. Lama-lama mungkin nanti bahkan bisa mencapai min marginal utility-nya. Nah, kemudian kita juga harus mengenal yang namanya diminishing marginal utility atau the law of diminishing marginal utility. Nah, diminishing marginal utility ini menjelaskan mengenai semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi dalam periode tertentu, ini semakin sedikit kepuasan yang dihasilkan dengan mengkonsumsi setiap unit tambahan. Jadi semakin banyak barang yang kita konsumsi, justru kepuasannya itu semakin berkurang, bahkan nanti bisa minus, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, gitu ya, ini akan terlihat bahwa total utility itu awalnya naik, gitu ya, dari 12, kemudian naik juga ke 23 dan seterusnya. Lama-kelamaan pada titik tertentu itu mengalami penurunan. Nah, sedangkan marginal utility itu ketika kita mengkonsumsi satu, ini sudah mulai menurun begitu ya, mengkonsumsi 2 semakin sedikit, mengkonsumsi 3 semakin sedikit, sehingga sampai ke titik mengkonsumsi 6 marginal utility-nya adalah 0. Nah, dalam pendekatan kardinal ini dikenal dengan bagaimana kita mencari keseimbangan untuk menentukan tingkat konsumsi terhadap barang atau jasa. Nah, tingkat mengkonsumsi barang atau jasa itu dalam marginal utility ini bisa dibandingkan dengan mengkonsumsi satu jenis barang jasa atau membandingkan antara satu barang atau jasa dan juga barang yang lainnya. Jadi ada keseimbangan terhadap satu jenis barang dan ada keseimbangan terhadap dua jenis barang atau lebih. Nah, kita pelajari dulu mengenai keseimbangan dalam satu jenis barang.
Apabila harga barang X adalah PX, maka pengeluaran konsumen terhadap barang tersebut adalah X dikali dengan PX. Jadi pengeluaran terhadap barang yang kita konsumsi itu adalah harga dikali dengan jumlah barang yang kita konsumsi. Nah, misalkan fungsi utilitasnya itu dilambangkan dengan U atau UX gitu ya, maka dapat dicari nilai guna maksimumnya, yaitu selisih terbesar antara fungsi utilitas atau UX dan PX dikali X sebagai berikut. Jadi maksimal utility itu didapat dari marginal utility itu didapat dari UX dikurangi dengan pengeluaran terhadap barang atau PX dikalikan dengan X gitu ya. Jadi rumusnya didapat bahwa maksimal utility didapat dari utilitas barang tersebut dikurangi atau selisih terbesar dari utilitas barang tersebut dikurangi dengan pengeluaran terhadap barang tersebut atau PX dikalikan dengan X. Nah, maka keseimbangan pada satu jenis barang didapatlah bahwa marginal utility itu harus sama dengan harga barang tersebut. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa tambahan tingkat kepuasan dari suatu barang itu harus sama dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Apa pengorbanannya? Yaitu berupa harga. Jadi tambahan kepuasan yang kita dapatkan dari suatu barang itu harus minimal sama dengan harganya. Nah, ini baru dikatakan bahwa kepuasan yang kita dapat akan sama dengan pengorbanan yang kita keluarkan, yaitu berupa anggaran ataupun uang. Nah, apabila kita lihat, nah di sini gitu ya. Jadi berdasarkan aksioma yang tadi gitu ya, bahwa nilai guna marginal ini akan turun karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi, maka fungsi permintaan barang X diturunkan sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat dari kurvanya gitu ya, marginal utility itu kepuasan maksimal itu harus sama dengan harganya. Makanya garisnya lurus gitu ya. Di marginal utility X itu adalah kepuasan harus sama dengan harga barang X, PX gitu ya. Marginal X1 sama dengan harga barang X1 dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat contoh. Diketahui fungsi guna total suatu produk yang dikonsumsi seseorang itu adalah TU sama dengan 1000X min 5X kuadrat. Yang ditanyakan yang pertama, berapa unit X harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Yang kedua, jika harga X per unit itu 100, berapa unit X harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Nah, kita lihat. Nah, yang A ya. Diketahui total utility-nya itu adalah 100X min 5X kuadrat. Nah, maka ingat bahwa marginal utility itu adalah fungsi turunan dari total utility. Gitu ya. Jadi marginal utility ini adalah fungsi turunan dari total utility. Maka karena marginal utility adalah fungsi turunan dari total utility, kita masukkan ke fungsi fungsi turunan, sehingga MUX itu sama dengan 100 min 10X sama dengan 0. Jadi marginal utility-nya sama dengan 1000 min 10X gitu ya. Dari mana ini? Dari fungsi turunan dari total utility. Kemudian jadi harus yang dikonsumsi sebanyak 1 unit X dengan total utility-nya itu sebesar berapa? Maka didapatkanlah TU
atau total utility sama dengan dimasukkan gitu ya ke fungsi di atas 1000 dikali dengan 100 dikurangi 5 kali 100 kuadrat sehingga total utility-nya adalah 50.000. Nah, di sini harus kita pahami yang pertama bahwa MUX marginal utility itu adalah fungsi turunan dari total utility. Kemudian kita cari X-nya, kita cari jumlah barang yang dikonsumsinya, kemudian didapatkanlah total utility-nya sebesar 50.000. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nah, jika ada harga, maka syarat kepuasannya itu menjadi MUX sama dengan PX. Ya, jadi jika ada harga yang yang mempengaruhi tadi kan yang B itu pertanyaannya, kalau misalkan harganya 100, berapa unit X yang harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum. Nah, jika ada harga, maka syarat kepuasannya sama dengan MUX sama dengan PX. Nah, kemudian MU-nya kan tadi sudah kita ketahui bahwa MU marginal utility-nya itu adalah 10.000 dikurangi dengan 10X sama dengan 100 ya. PX-nya itu 100. Maka 900 sama dengan 10X. Nah, ini kita tukar gitu ya. 900 sama dengan 10X dan X-nya itu adalah 900 dibagi dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10. Jadi kepuasan maksimal pada X sama dengan 90 dengan P, maka tingkat kepuasannya itu adalah 49.500. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang di atas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi kepuasannya itu adalah 49.500. Nah, kemudian kita juga akan pelajari tentang keseimbangan terhadap dua jenis barang. Nah, kepuasan konsumen ini akan dicapai atau konsumen ini akan membelanjakan uangnya jika MUX1 dibagi PX1 sama dengan MUX2 dibagi dengan PX2. Nah, dalam hal ini MUX1 ini adalah marginal utility dari barang X1 terakhir, sedangkan marginal MUX2 adalah marginal utility dari barang X2 terakhir. Nah, karena konsumen mempunyai pendapatan yang terbatas, maka harus dipenuhi juga syarat I sama dengan PX1 dikali X1 ditambah PX2 dikali X2. Di mana I ini merupakan pendapatan dari konsumen. Jadi, kalau keseimbangan pada dua jenis barang, maka marginal utility X1 dibagi harga itu harus sama dengan marginal utility X2 dibagi dengan harga pada X2 gitu ya. Nah, untuk membatasi pendapatan maka harga dikali jumlah total X1 ditambah dengan harga X2 dikali dengan jumlah total X2. Jadi nanti terlihat bagaimana pendapatan ini akan membatasi jumlah yang dikonsumsi atau jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen. Contoh misalkan diketahui total utility terhadap X sama dengan 400 dikurangi 2X kuadrat. Kemudian total utility Y, barang Y, yaitu 600 min 3Y kuadrat. Nah, sedangkan harga dari X, barang X adalah 10, harga barang Y adalah 20. Pendapatan yang dimiliki oleh konsumen tersebut adalah 800. Nah, kemudian ditanyakan kapan kepuasan maksimum tercapai? Atau kapan kepuasan maksimum tercapai apabila kita mengkonsumsi barang X-nya berapa, mengkonsumsi barang Y-nya berapa dengan keterbatasan kita bahwa pendapatan yang didapat oleh konsumen itu adalah sebesar 800.
Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa kepuasan marginal untuk dua jenis barang itu didapat apabila marginal utility X dibagi dengan harga X sama dengan marginal utility Y dibagi dengan harga Y. Maka kita masukkan marginal utility-nya. Ingat bahwa marginal utility ini adalah fungsi turunan dari total utility. Maka marginal utility-nya adalah 400 dikurangi 4X yang marginal utility X gitu ya. Kemudian marginal utility Y 600 dikurangi 6Y. Harga PX-nya 1 dan harga PY-nya 20. Harga PX-nya itu 10, maaf ini typo gitu ya. Harga PX-nya harusnya 10, kemudian PY-nya itu adalah 20. Sehingga 800 min 80X, jadi dikali silang gitu ya. 400 min 4X dikali dengan 20, hasilnya 800 min 80X, itu sama dengan 600 dikali dengan 10, 6000 dikurangi 6Y dikali dengan 10, yaitu 60Y. Nah, sehingga didapatkanlah 80X min 60Y ini sama dengan 2000. Ya, jadi keseimbangannya adalah 2000. Nah, kemudian dibatasi dengan harga. Nah, tadi sudah dinyatakan rumusnya bahwa dibatasi dengan pendapatan, di mana pendapatan ini nanti akan membatasi jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Nah, rumusnya ini adalah PX dikalikan dengan kuantiti dari X ditambah dengan harga dari Y dikalikan dengan kuantiti dari Y. Maka didapatkanlah harganya 10X gitu ya, ditambah dengan 20Y. Jadi 10 harganya 10, kuantitinya adalah X, ditambah dengan harganya 20, kuantitinya adalah Y. Sama dengan 800 pendapatannya, karena pendapatnya 800. Nah, dari sini maka kita eliminasi. Ya, jadi persamaan ke-1 dan ke-2 kita eliminasikan dan kita substitusikan. Maka didapatkanlah hasil bahwa X itu sama dengan 40. Jadi kita eliminasi masing-masing gitu ya. Yang di sini yang dieliminasi itu adalah yang Y. Eliminasi yang Y, maka didapatkanlah bahwa X-nya adalah 4. Maka dimasukkan ke salah satu persamaan di atas. Misalkan 80X min 60Y sama dengan 200. 80 dikali dengan 40 X-nya, kemudian 60Y sama dengan 200, maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 20. Jadi kepuasan maksimum tercapai ketika konsumsi X sebanyak 40 dan Y sebanyak 20 gitu ya. Nah, namun demikian terhadap kelemahan-kelemahan atau terdapat kritik-kritik mengenai pendekatan kardinal ini. Jadi pendekatan kardinal ini dianggap bahwa bersifat subjektif dari daya guna dan tidak adanya tidak ada alat ukur yang jelas gitu ya. Jadi maksudnya dasar bahwa kepuasan konsumen ini dapat diukur dengan satuan rupiah ini tidak ada daya ukur atau nilai ukur atau tolak ukur yang jelas terhadap penilaian ini. Kemudian kritik terhadap pendekatan kardinal yang kedua adalah constant marginal utility of money. Nah, biasanya semakin orang itu banyak memiliki uang, maka penilaian terhadap uang itu justru semakin rendah gitu ya. Kalau kita semakin banyak uang, ya uang itu penilaiannya tidak terlalu tinggi sehingga penilaian antara 1-2 orang ini mungkin akan berbeda. Kemudian yang ketiga, diminishing marginal utility. Jadi sangat sulit diterima sebagai aksioma sebab penilaiannya dari segi psikologis yang sangat sukar. Jadi tadi dikatakan bahwa semakin banyak kita mengkonsumsi barang itu justru marginal utility-nya itu semakin turun. Nah, ini menurut beberapa pendapat bahwa ini sangat sulit untuk diukur karena berhubungan dengan faktor psikologis. Mungkin saja terdapat seseorang yang justru marginal utility-nya cenderung stabil begitu. Tetapi kan kalau dalam teori ini marginal utility itu semakin lama semakin turun. Nah, baik itu saja penjelasan mengenai
pendekatan kardinal, jadi nanti di minggu depan kita akan bahas mengenai pendekatan ordinal. Jadi kalau kita simpulkan bahwa pendekatan kardinal ini nilai guna suatu barang atau nilai kepuasan terhadap suatu barang ini mampu diukur dengan nilai, dengan utilitas gitu ya. Utilitasnya diukur dengan nilai. Nah, sedangkan nanti dalam pendekatan ordinal bahwa kepuasan terhadap mengkonsumsi sebuah barang itu tidak perlu diukur dengan sebuah nilai gitu ya. Kemudian tadi juga sudah kita pelajari contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kalian bisa memahami mengenai materi yang saya sampaikan. Demikian video ini saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.